Selamat pagi semuanya. Masih pada semangat nih? Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Marsha Dan saya Ahniar Fahriani. Kami di sini bertugas sebagai moderator dalam penyampaian materi yang kedua. Adapun materi yang akan dibahas yaitu tentang HIF dan AIDS. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada kesempatan kali ini diantaranya yaitu pembukaan, inti, dan penutup. Baik semuanya, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Untuk itu marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi tentang sosialisasi HIV atau AIDS dan kesehatan reproduksi di usia sekolah atau pelajar oleh tim Puskesmas Mejar. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih kurang semangat ya. Tadi apa yel-yelnya? Semangat pagi. Wah, semangat paginya yang terakhir aja dari awal dong. Biar semangat ya. Selamat pagi. Iya, tepuk tangan buat kalian semua. Berdiri aja ya, enakan. Terima kasih MPLS ya, teman-teman siswa yang mau beranjak ke SMK ya. Hari ini kami Puskesmas Maja akan memberi penyuluhan tentang kesehatan reproduksi karena teman-teman sudah memulai dari sekarang bahwa udah mulai masa-masa pubertas ya. Perkenalkan dulu, nama saya Ramdan Hidayat. Saya pemegang program kesehatan lingkungan. Nanti mungkin akan berhubungan sama teman-teman, nanti kita ketemu lagi. Kita perkenalkan dulu, yang paling ujung teteh paling cantik, boleh berdiri, Teh Regina. Nah, ini pemegang program dari Indra. Tepuk tangan dulu dong buat Teh Regina. Nah, satu lagi yaitu Teh Silvina dari pemegang program Ausrem, Ibu Bidan, yang tadi Ibu Perawat. Perkenalan lagi ada yang petugas gizi, Ibu Ayu. Nah, ini Bu Ayu nanti tentang gizi remaja. Yang teman-teman nanti bakal presentasi yang masalah perempuan ya. Nanti TTD rematri, nanti gizi, teman-teman yang baru memulai menstruasi nanti bisa berhubungan sama Ibu Ayu. Ada juga Ibu Bidan Eva, ya ini tentang cash pro, tepuk tangan lagi. Dan ini Bidan Nunung yang sangat cantik dari Cihaur ya. Nanti teman-teman akan ada dua materi dari salah satu yang kesehatan reproduksi dan tentang HIV AIDS atau penyakit menular seksual atau IMS. Yang pertama akan siapa? Nanti materi pertama akan dilaksanakan oleh Ibu Silviana. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada SMK Negeri 1 Maja yang telah mengundang kami untuk bertemu dengan adik-adik semua. Mau dipanggil adik-adik atau kakak-kakak? Semuanya di sini udah diterima di SMK Maja kan? Udah ya. Bajunya masih seragam putih biru. Sebentar lagi akan officially pakai baju putih abu-abu. Tepuk tangan dong. Sini izinkan saya untuk memaparkan sedikit materi tentang kesehatan reproduksi remaja. Semuanya bisa dilihat di slide. Ini adalah siklus kehidupan manusia. Dimulai dari bayi baru lahir, balita, anak-anak, remaja, produktif, usia produktif, dewasa, premenopause dan menopause. Nah, adik-adik semua berada di pubertas, masa-masa di antara anak-anak menuju dewasa. Kenapa sih adik-adik harus tahu tentang kesehatan reproduksi? Di seluruh dunia diperkirakan terjadi 200 juta kehamilan setiap tahun. Bayangkan 200 juta. 75 juta tidak diinginkan. Hamil tidak diinginkan. 50 juta digugurkan. 20 juta pengguguran oleh tenaga non-medis. 200 wanita meninggal setiap hari. Dan lebih dari seorang wanita meninggal setiap menit. Bayangkan, ini adalah data yang kita ambil dari seluruh dunia. Nah, di sini kita harus tahu dulu, definisi remaja itu dibagi dari 3 sudut pandang. Ada secara kronologis, yaitu remaja adalah individu yang berusia antara 11 sampai 21 tahun. Secara fisik, remaja ditandai oleh ciri perubahan pada penampilan fisik, fungsi psikologis, terutama yang terkait dengan kelenjar seksual atau hormon. Yang ketiga adalah secara psikologis, remaja merupakan masa di mana individu mengalami perubahan dalam aspek kognitif, emosi, sosial, dan moral di antara masa anak-anak menuju masa dewasa. Jadi, masa remaja ini adalah masa penentuan adik-adik semua. Karena di masa ini, adik-adik akan meninggalkan masa anak-anak menuju masa dewasa yang penuh tanggung jawab. Nah, di sini ya. Di sini gambarnya adik-adik ada di nomor kedua, di tengah-tengah. Dikatakan anak-anak sudah tidak, dikatakan dewasa juga belum, gitu ya. Jadi ada di antara masa anak-anak menuju masa dewasa. Nah, di sini ada 3 masa periode remaja. Yang pertama adalah usia 11 sampai 13 tahun. Sekarang kakak mau tanya, adik-adik semuanya usianya berapa? 15 ya. Berarti ini sudah terlewati. Sekarang slide. Nah, adik-adik ada berada di masa remaja pertengahan atau middle adolescent. Di sini remaja telah mengalami pematangan fisik. Laki-laki telah mengalami mimpi basah. Ada yang tahu mimpi basah? Ya, tidak perlu malu, tidak perlu karena berarti itu artinya produksinya sudah matang, gitu ya. Lalu untuk anak perempuan telah mengalami menstruasi. Ada yang belum menstruasi? Pada semuanya sudah ya menstruasi. Sudah kebebasan dari orang tua sudah membebaskan. Lalu ikatan terhadap tugas atau pekerjaan, pengembangan nilai moral dan etis yang mantap.
Nah, kalau misalkan adik-adik sudah menginjak usia 17 sampai 21 tahun, remaja ini sudah mengalami perkembangan fisik seperti dewasa. Jadi di antara ini, di 14 sampai 16 tahun ini adalah masa penentuan. Hati-hati ya. Nah, selanjutnya, mengapa adik-adik harus tahu cash pro? Ada yang tahu tadi cash pro apa singkatannya? Kesehatan reproduksi, supaya adik-adik semua memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada di sekitarnya agar sikap dan tingkah lakunya bertanggung jawab. Ya. Nah, di sini ada yang namanya pubertas. Kalau pubertas itu berarti sudah matang dari segi hormonnya. Perempuan, ada yang bisa baca? Kelihatan nggak? Ya, kalau perempuan payudara mulai tumbuh. Nah, tidak perlu malu ya, karena ini adalah ilmu tentang seksualitas yang harus dipahami secara bijak. Lalu panggul mulai melebar, mengalami menstruasi, keringat bertambah banyak, laki-laki perubahan suara, sudah mengalami mimpi basah, bertambah berat dan tinggi, keringat bertambah banyak, dan biasanya berjerawat. Lanjut aja nih. Nah, tantangan kesehatan reproduksi remaja. Ketika seorang perempuan dan laki-laki sudah mengalami pubertas, yaitu mimpi basah dengan ditandai keluarnya sperma, dan juga perempuan telah mengalami menstruasi, berarti itu sudah siap dibuahi. Artinya bisa hamil. Ya. Nah, tantangan cash pro remaja pada saat ini, 33% dari beban penyakit, hampir 60% kematian pada orang dewasa dikaitkan dengan perilaku kondisi yang dimulai sejak masa remaja. Seperti merokok, minum alkohol, seks bebas, yang akan beresiko terhadap beberapa kemungkinan yang menjadi suatu penyakit. Penyakitnya itu adalah satu, kehamilan tidak diinginkan. Yang tadi slide pertama, bahwa 1 menit 1 wanita meninggal. Selanjutnya aborsi, HIV/AIDS, infeksi menular seksual, miras, dan nafza atau narkotik. Nah, ini infeksi menular. Kelihatan? Dan ini adalah tentang perundang-undangan tentang larangan aborsi. Bahwa pasal 346 KUHP, setiap perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu, maka dihukum penjara selama 4 tahun. Nah, disinilah tugas kita, salah satunya adalah tenaga medis, untuk memberikan informasi dan penyuluhan yang berkesinambungan, bahwa sebenarnya sumber informasi kesehatan reproduksi bagi remaja itu paling banyak adalah dari teman sebaya, sebanyak 71%. Dari orang tua hanya 31%, guru 31%, petugas kesehatan 16%, dan pemuka agama 12%. Maka dari itu, dengan sangat bijaksana, alangkah senangnya jika mengadakan suatu organisasi atau perkumpulan remaja yang disebut dengan PIK Remaja atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja, yang bersifat dari, oleh, dan untuk remaja. Jadi dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Nah, di sini pengetahuan apa aja yang diperlukan remaja tentang pengenalan masalah sistem reproduksi, proses, fungsi alat reproduksi, mengapa remaja perlu mendewasakan usia perkawinan. Ya, tidak ada yang ingin segera menikah kan? Ada yang ingin menikah segera? Tidak. Lalu penyakit menular seksual, HIV/AIDS, dan dampak terhadap cash pro. Bahaya narkoba, miras pada cash pro, pengaruh sosial dan media terhadap perilaku seksual,
kekerasan seksual dan bagaimana menghindarinya, mengembangkan kemampuan berkomunikasi termasuk memperkuat kepercayaan diri agar mampu menangkal hal-hal negatif. Jadi ketika karena masa remaja tadi yang transisi, labil, diperlukan suatu wadah agar aspirasi-aspirasi kita itu tertampung di suatu organisasi tersebut. Nah, upaya apa aja yang kita bisa lakukan? Yang pertama adalah melaksanakan pendidikan agama dan pembinaan akhlak. Nah, ketika SMP pasti sudah dibekali dengan berbagai macam ilmu agama. Setelah SMA pun harus dilanjutkan, lalu memberikan kasih sayang dan rasa aman dari orang tua, bimbingan hidup bermasyarakat, pengembangan minat dan bakat ekstrakurikuler, dan penggunaan media sosial yang terkontrol. Ya, sekarang kan ada apa? TikTok, ada ya Instagram. Nah, harus dibatasi dan juga dikontrol dan meningkatkan pengertian remaja akan dirinya. Maka dari itu, silakan adik-adik untuk mengikrarkan bahwa kami siap menjadi remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari resiko seksualitas, HIV/AIDS, narkoba, menunda usia kehamilan dan pernikahan, menggapai mimpi dan cita-cita di masa depan, punya cita-cita mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, dan menjadi contoh, model, idola, dan sumber informasi bagi teman sebaya. Mungkin itu mimpi kita, semoga cita-cita adik-adik semua tercapai supaya bisa membanggakan orang tua, beasiswa ke luar negeri, dan juga bisa lulus dengan nilai yang maksimal. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu dong sama Bu Silvina. Jadi teman-teman siswa-siswi semua ya, jadi harus tahu ya kesehatan reproduksi seperti apa, karena emang udah menjadi siklus hidup. Ya kalau misalnya laki-laki adanya mimpi basah, mungkin perempuan ada menstruasi, nanti ada beberapa resiko yang teman-teman kalian kalau melakukan hubungan seksual. Nanti ada dari Ibu Eva Aulia akan merangkan apa itu penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual. Jadi teman-teman, ini ada apa nih? Ternyata melakukan hubungan intim itu ada resikonya, ya. Seperti apa nih? Ya mungkin sekarang jadi Ibu Eva, silakan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Eva. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Wow, luar biasa semangatnya ya. Belum ngantuk kan? Belum. Udah kenyang? Baik, di sini perkenalkan saya Bidan Eva dari Puskesmas Maja akan mensosialisasikan, memberikan ilmu tentang HIV/AIDS.
Ada yang tahu HIV AIDS apa? Belum ya? Kalau misalkan adik-adik dengar nih kata HIV atau AIDS, apa yang dirasakan? Apa? Gak kedengeran apa? Ah, takut? Oke, jadi di sini saya akan mensosialisasikan apa sih HIV dan AIDS itu. Oke, next slide. Ya, kira-kira kenapa sih adik-adik atau kita semua di sini penting untuk mengenal apa itu HIV dan AIDS? Kenapa? Ada yang mau jawab? Kenapa? Ayo, tunjuk tangan. Kenapa? Demi kesehatan. Demi kesehatan siapa? Demi kesehatan kita. Ya, benar. Jadi dengan kita mengetahui apa sih itu HIV dan AIDS, dengan harapan kita semua, orang-orang yang kita cintai itu terhindar dari virus HIV dan juga AIDS. Oke, next slide. Jadi HIV itu adalah, atau HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, ya, yang artinya adalah virus yang menyerang sel darah putih atau limfosit. Sel darah putih itu apa? Fungsinya apa? Sistem kekebalan tubuh, benar. Jadi virus HIV itu tugasnya atau kerjanya itu menyerang sel darah putih yang bertugas pada sistem kekebalan tubuh. Jadi sistem kekebalan tubuh kita ini dia diserang oleh virus tersebut, ya. Nah, karena diserang, maka dari itu sistem kekebalan tubuh manusia atau orang-orang yang terjangkit itu menurun, ya, menjadi lemas, lelah, letih, lusuh, jadi mudah untuk terserang penyakit. Itu HIV virusnya, ya. Oke, next slide. Nah, setelah HIV ada yang namanya AIDS. AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Di mana di sini pada AIDS itu adanya sekumpulan gejala penyakit. Jadi pada AIDS ini sudah ada sekumpulan gejala penyakit. Nah, dengan adanya sekumpulan gejala penyakit itulah yang disebabkan oleh virus HIV tersebut, ya. Jadi virus HIV itu menyerang sistem kekebalan tubuh, lama-kelamaan nih akan menjadi AIDS. Maka muncullah satu persatu yang namanya sekumpulan gejala berbagai penyakit, ya, jika dibiarkan dan tidak dirawat benar. Dan juga di sini akan memberikan resiko atau dampak orang yang mengalami atau terpapar virus HIV itu akan mudah terserang penyakit berbagai infeksi. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Oke, next slide. Nah, ada di sini termasuk remaja? Remaja benar nih. Remaja kolot atau remaja muda? Muda ya. Umurnya berapa sih? Berapa? 14, 15 ya. Oke, remaja benar ya berarti ya. Oke. Kenapa nih? Ada yang tahu kenapa nih adik-adik sebagai remaja termasuk dalam kelompok yang rentan dalam HIV dan AIDS? Ada yang tahu? Kenapa yo? Atau baru tahu sekarang? Baru tahu ya? Oke, kita bahas ya. Kenapa sih remaja termasuk kelompok yang rentan terhadap virus HIV dan AIDS? Remaja termasuk dalam masa pubertas, benar? Pubertas, tahu ya pubertas? Oke. Dalam masa pubertas, di sini muncul yang namanya rasa ketertarikan terhadap lawan jenis. Benar apa benar? Benar ya? Oke. Karena ada rasanya ketertarikan di sana, ini pasti mungkin beberapa sudah ada yang merasakan ya, akan merasakan gejolak-gejolak jatuh cinta, jatuh hati terhadap lawan jenis. Benar apa benar? Benar. Oke. Sudah jatuh hati, misalkan yang laki-laki menyatakan cintanya, jadilah berpacaran. Benar? Benar lagi. Oke. Nah, dari beberapa hal tersebut,
itu akan memunculkan yang namanya gairah-gairah atau gejolak-gejolak terhadap lawan jenis. Oke, ya. Namun yang disayangkan adalah masa remaja ini dikatakan belum matang secara emosional. Bener ya, emosionalnya belum matang. Jadi nih biasanya adik-adik pengen nih sesuatu A, harus dapat A. Nggak peduli caranya bagaimana, yang penting dapat, ya. Jadi masih belum dapat berpikir panjang atau apa sih dampak langkah yang diambil. Oke, next slide. Oke, HIV. Virus HIV itu dapat hidup di dalam cairan tubuh manusia. Ingat, virus HIV hanya dapat hidup di dalam cairan tubuh manusia, ya. Yang pertama apa? Darah. Yang kedua apa? ASI atau air susu ibu. Yang ketiga, baca ayo. Cairan sperma pada laki-laki. Lalu yang keempat, cairan vagina pada perempuan, ya. Jadi keempat itu ingat apa yang pertama? Darah, ASI, cairan sperma, cairan vagina, ya. Jadi hanya pada 4 cairan tubuh tersebut. Oke, next slide. Nah, setelah kita tahu virus HIV itu dapat hidupnya di keempat cairan tadi, lalu gimana sih virus HIV itu bisa menularkan atau bisa memaparkan kepada manusia? Nah, inilah. Yang pertama adalah perilaku seksual beresiko, ya. Tadi untuk cairannya ada apa? Cairan sperma dan cairan vagina. Oke. Kenapa sih perilaku seksual beresiko? Yang dimaksud di sini adalah 1, berganti-ganti pasangan, ya. Itu termasuk perilaku seksual beresiko. Misal, berganti-ganti pasangan. Satu orang memiliki berganti-ganti pasangan dengan 3 atau 5 orang. Nah, di situ ada kemungkinan salah satu dari pasangannya sudah terjangkit dengan virus HIV. Sehingga pasangannya akan menularkan kepada orang tersebut. Oke. Lalu yang kedua adalah melakukan hubungan seksual sesama jenis. Kenapa rame jadinya? Ya, sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Oke. Yuk, kita bahas ya. Biar tahu, biar adik-adik bisa mencegah itu semua ya. Oke. Laki-laki dengan laki-laki. Di sini kita sharing bukan ke arah yang negatif ya, tapi untuk membuka pikiran ataupun ilmu baru. Jadi sehingga adik-adik dapat mencegahnya, oke? Ya, laki-laki dengan laki-laki. Harusnya laki-laki dengan perempuan, benar? Benar. Kalau laki-laki dengan laki-laki, medianya itu sama kan? Ya, alat vitalnya sama, oke? Bener dong. Oke. Laki-laki di sini cenderung menggunakan apa? Maaf, lubang anus. Ya? Lubang anus. Ya, itu tidak pada tempatnya, oke? Lubang anus itu tidak ada yang namanya pelumas. Kering, ya. Beda dengan vagina. Kering. Jadi, apabila melakukan hubungan seksual melalui anus tersebut, itu akan beresiko adanya lecet, perlukaan, ya, perlukaan. Karena lecet luka itu akan ada darah dan itu akan meningkatkan resiko terpaparnya HIV dan AIDS, ya. Oke, sekarang wanita dengan sesama wanita. Wanita dengan sesama wanita cenderung menggunakan alat bantu seks. Yang dimana alat bantu seks tersebut tidak dianjurkan
tidak dianjurkan untuk digunakan. Karena beberapa itu memiliki resiko untuk memberikan luka juga. Ya. Jadi dengan adanya luka tersebut, maka ada darah nih kan, terbuka nih luka. Nah, itu akan meningkatkan resiko terpaparnya HIV. Oke. Lalu lanjut ke kontak darah atau luka. Masuk ya dengan yang tadi. Nah, yang lainnya adalah bisa dari transfusi darah. Kalau transfusi darahnya tidak benar, tapi insya Allah untuk transfusi darah yang di luar sana sudah bagus, sudah steril. Nah, namun beberapa kan kasus dalam transfusi darah itu bisa meningkatkan resiko HIV/AIDS apabila darah tersebut mengandung virus HIV. Oke, tapi jangan takut untuk transfusi darah ya, nanti akan ada screeningnya. Oke, lanjut, penggunaan jarum suntik atau jarum tindik. Nah, penggunaan jarum suntik ini identik lebih ke kelompok pengguna narkoba, narkotika, nafza atau penasun. Kenapa? Ada yang tahu? Karena alat suntiknya, ya, alat suntiknya tidak steril ataupun dipakainya bergantian. Misal, satu kelompok ada 5 orang nih mau menggunakan obat tersebut. Jarum suntiknya hanya ada 1 karena jarum tidak dijual secara bebas, ya. Jadi sayang-sayang nih cuma 1 gantian dari A ke B, dari B ke C. Nah, misalkan salah satu itu sudah terjangkit dengan HIV, orang tersebut dari jarum suntik itu akan menularkan virus tersebut. Lanjut lagi dari ibu hamil yang terinfeksi HIV ke janinnya. Namun di sini presentasenya 5-10% ya. Dan bisa dicegah apabila ibu hamil itu datang ke pelayanan kesehatan yang akan kita dampingi. Dan juga dari menyusui. Oke, next slide. Begitu tahu HIV dapat menular melalui apa saja, kita juga harus tahu ternyata HIV itu tidak menular loh dari gigitan nyamuk, ya. Jadi walaupun nyamuk nyedot darah dan nyamuk itu misalkan hinggap ke adik-adik, itu tidak akan menularkan virus tersebut. Lalu berpelukan dan berciuman tidak menularkan, ya. Jadi jangan takut. Bersalaman juga tidak, makan bersama, tinggal serumah, tidak. Jadi kita bersosialisasi, bergabung, berteman, bermain dengan orang-orang dengan HIV dan AIDS itu tidak sama sekali tidak memiliki masalah. Biasa saja, ya. Oke, next slide. Nah, ini fase perjalanan alamiah infeksi, mulai dari masa jendela, masa laten, dan masa AIDS. Oke, next slide. Nah, di sini adalah masa jendela, ya. Masa jendela di sini adalah orang tersebut sudah terinfeksi HIV, ya. Dan juga hasil dari pemeriksaannya sudah positif dari antibodinya. Hanya saja orang tersebut tidak merasakan kalau dia itu sudah terinfeksi HIV. Atau dalam kata lain, tanpa gejala. Jadi nggak tahu nih dia sudah terinfeksi atau belum. Walaupun dia tidak tahu, orang tersebut berpotensi untuk bisa menularkan virus tersebut. Oke, next slide. Lalu yang kedua masuk ke masa laten. Nah, di masa laten ini ada yang sama sekali tidak memiliki gejala, ada juga yang memiliki gejala ringan. Tergantung fisik dari orang tersebut. Nah, masanya dari 2-3 tahun setelah terinfeksi itu untuk yang tanpa gejala, lalu dengan yang gejala ringan 5-8 tahun dari masa infeksi. Nah, di sini tes darahnya sudah positif. Oke. Next slide. Nah, ini yang terakhir, ya. Apabila dari masa jendela, masa laten tidak ditangani dengan baik, tidak diberikan perawatan, masuklah kita ke sini, masa AIDS, di mana kekebalan tubuh itu sudah menurun secara drastis, sehingga berbagai macam infeksi itu akan dapat masuk ke tubuh. Sudah lemas, pokoknya sudah tidak bisa pokoknya sudah sangat
mudah sekali untuk infeksi itu masuk ke dalam tubuh. Nah, karena sistem kekebalan tubuh yang menurun drastis, di sini sering ditemukan mereka mengalami diare yang berkepanjangan. Diarenya itu terus menerus, tidak sembuh-sembuh. Karena diare, mereka dehidrasi, sehingga berat badannya menurun, kurang lebih berkurang 10%, jadinya kurus, tidak bersemangat. Oke, next slide. Nah, tadi kita sudah bicara bagaimana sih penularannya, apa aja sih yang bisa menular. Sekarang kita bahas untuk cara mencegahnya, cara menghindari HIV dan AIDS dengan A, B, C, D, E. Ingat ya, 5. A, B, C, D, E. Apa sih itu? A, B, C, D, E. Oke, kita bahas. A, abstinence. Ada yang tahu artinya apa? Ada yang tahu? Jadi abstinence ini atau di poin A adalah pantang. Pantang melakukan hubungan seksual sebelum halal. Oke, ingat. Pantang melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Ya. Lanjut ke B. Be faithful. Ini biasanya tahu nih kalau remaja faithful itu apa sih? Ada yang tahu apa? Benar, setia. Ya. Begitu sudah menikah nih di poin yang A, lanjut ke B. Sudah menikah punya pasangan satu, setia dengan satu pasangan. Udah, itu aja ya. Setia. Lanjut ke poin C. Kondom. Oke. Tahu ya kalau di poin C. Nah, ini digunakan apabila pasangannya memang sudah terdeteksi terpapar dengan HIV ataupun memiliki perilaku seksual yang beresiko. Ini harus digunakan karena alat ini membantu untuk pencegahan terinfeksi virus tersebut. Lalu poin D, drug no. Ya. Tidak menggunakan obat-obatan seperti narkotika, nafza, narkoba, ya. Jangan, oke? Mending mengisi kegiatan dengan hal-hal yang positif, ya, daripada dengan si drug ini. Lanjut ke poin E, education. Nah, adik-adik di sini dengan kami semua ini sedang melakukan poin E, education, ya. Memberikan ilmu baru, belajar ilmu baru terkait HIV/AIDS, bagaimana mencegahnya, bagaimana menularnya. Oke, ingat ya, A, B, C, D, E untuk mencegah HIV dan AIDS. Oke, next slide. Nah, HIV/AIDS tidak bisa disembuhkan. Sampai sekarang belum ada obatnya. Oke, belum ada. Tapi nah, virus HIV dalam tubuh itu dapat kita tekan, dapat dikontrol pertumbuhannya sehingga tidak semakin banyak. Dengan apa? Dengan obat namanya antiretroviral. Nah, antiretroviral ini diminum setiap hari seumur hidup. Seumur hidup dikonsumsi, diminum. Untuk mendapatkan ini, maka orang yang terpapar HIV/AIDS harus datang ke pelayanan kesehatan baik puskesmas maupun ke RSU. Nanti akan didampingi oleh tenaga kesehatan terkait. Oke, next slide. Nah, ARV ini atau antiretroviral virus bekerja dengan cara memperlambat kegiatan virus untuk menulari sel yang masih sehat. Jadi kan virus HIV tadi apa? Untuk menekan atau membunuh si sel-sel darah putih. Nah, disinilah pekerjaan si ARV untuk memperlambat kegiatan si virus HIV tersebut sehingga sel yang masih sehat itu masih dapat survive. Next slide. Nah, biasanya orang dengan HIV/AIDS itu memiliki stigma negatif, dikucilkan, didiskriminasi. Bener nggak? Bener nggak?
biasanya, oke. Tapi tolong setelah adik-adik tahu bagaimana cara penularannya, bagaimana cara mencegahnya, dirangkul ya. Walaupun di lingkungan ada yang terjangkit HIV dan AIDS, jangan dijauhi. Karena apa? Mereka itu secara mental sudah tidak baik dengan adanya virus tersebut di dalam tubuhnya. Mereka mengurung diri, tidak memiliki semangat untuk sembuh, depresi, cemas, bahkan untuk minum obat saja malas. Dan tidak sedikit pun mereka yang bunuh diri akhirnya. Ya, jadi sekarang tugas kita sebagai generasi penerus, apabila ada di lingkungan kita yang terjangkit HIV dan AIDS, berilah dukungan secara konkret, tetap dirangkul ya. Oke, next slide. Nah, gimana sih cara untuk memberikan dukungannya? Memberikan dukungan bukan hanya ayo semangat, enggak, tapi secara nyata. Ada 3. Yang pertama, dukung untuk perawatan dan juga untuk minum obat. Didukung, diingatkan untuk minum obatnya karena harus setiap hari. Oke, yang kedua, jadi walaupun mereka terjangkit virus HIV dan AIDS, kita tetap bisa untuk meminta mereka berkontribusi untuk ikut tetap dalam melakukan pekerjaan rumah. Namun disesuaikan, apabila orang tersebut sudah kesehatannya tidak seperti kita, mereka bisa melakukan hal-hal pekerjaan yang mudah saja, yang enteng-enteng aja. Oke, yang ketiga, mengikut sertakan ODA pada setiap sosial. Yang tadi saya bilang, tetap kalau misalkan mau hangout, mau main, ya oke-oke aja, nggak masalah ya. Malah itu bagus untuk mereka, bukannya tidak diajak, tetap diajak. Oke, next slide. Nah, jadi di sini kami dari Puskesmas Maja ingin mengajak kita semua di sini, adik-adik semua di sini sebagai remaja untuk menjauhi virusnya, bukan orangnya. Benar, jadi orangnya nggak apa-apa ya, kalau mau main, mau nonton atau mau hangout, ajak, jangan ditinggalin. Lalu mari beraksi, bukan mendiskriminasi. Jadi nggak ada yang namanya bullying ya, semuanya sama. Justru kita yang masih sehat ini harus memberikan kontribusi yang positif terhadap mereka yang sudah terjangkit. Oke, mungkin untuk dari HIV/AIDS, pemateri HIV/AIDS sampai di sini. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya untuk adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat Bu Eva. Ya, mungkin ada sesi bertanya. Ada yang bertanya? Ayo. Jangan ngerti tadi, kalau masalah kondom langsung ketawa. Masalah inspeksi seksual langsung ketawa. Itu harus jadi hal yang nggak tabu ya untuk teman-teman siswa-siswi yang sudah memasuki SMA, karena di umur teman-teman sudah memasuki masa pubertas baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ada bahaya nih tentang apa itu IMS atau inspeksi menular seksual atau penyakit menular seksual. Jadi teman-teman harus tahu apa bahayanya nanti di kedepannya. Ada yang mau bertanya dari perempuan? Gak ada? Yang dari laki-laki? Gak ada, udah pada capek mungkin ya. Ya, kita kembali ke moderator, mangga moderator, silakan. Gak ada yang bertanya katanya nih? Atau, oh. Silakan. Halo. Ayo dong adik-adik, barangkali ada yang mau nanya. So, kalau yang mau bertanya boleh acungkan tangan.
Tuh, ada yang bertanya siapa tuh? Yang belakang pakai topi, jangan nunduk dong. Ayo dong. Kasih mic-nya boleh teman-teman panitia? Ada yang bertanya, laki-laki? Boleh berdiri yang bertanya? Boleh berdiri? Ayo dong, masa nanti ada mungkin dari kakak seniornya ada nilai plus ya? Ayo. Boleh coba berdiri adanya yang mau bertanya? Mau dijemput sama siapa? Mau dijemput sama ambulan? Oh. Mau dijemput? Ayo yang mau nanya, nanti dapat hadiah ya Pak. Iya, boleh. Tuh. Dapat hadiah satu ini nih. Ayo, siapa yang mau makan? Ayo. Ayo siapa yang mau bertanya? Ayo, jangan malu-malu. Perempuan, ada yang mau bertanya? Acungkan tangan. Bertanya kayak, Pak, kenapa saya masih belum menstruasi? Misalnya, apakah menstruasi saya nggak lancar ke tiap bulan? Nah. Ayo, ada yang mau bertanya? Ayo laki-laki, masa nggak ada yang mau bertanya nih? Ada nilai plus nggak kakak panitia? Ada. Oh, ada tuh. Ayo yang mau bertanya. Ya, ada. Teman-teman sudah ngerti semuanya? Selamat pagi. Semangat pagi. Wah, masih lama. Sekali lagi, selamat pagi. Oh. Ya, kita sudahkan aja mungkin. Ibu moderator, mangga. Ini udah nggak ada yang mau bertanya atau penasaran? Boleh. Sok berdiri. Berdiri dong. Kan udah. Ayo. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Ya, Sok, berdiri. sini. Nggak kelihatan, nanti yang cewek-cewek nggak kelihatan. Ayo berdiri. Ayo dong berdiri. Iya, tepuk Ayo, tangan ayo, yang berdiri tepuk dong, tangan. tepuk tangan. Ya, pertanyaannya. Apa? Kasih mic. Ya, Coba diam. namanya Den, siapa, dari mana? Langsung ada ya Pak? Ya, namanya siapa? Namanya Gak punya nama berarti. Punya. Iya, namanya siapa? Oh ya. Pakai mic-nya, ini elektronik. Nah, ini teh mic untuk memperbesar obrolan, jadi jadi kedengaran nantinya. Pertanyaannya apa? Namanya siapa? Perkenalkan dulu. Nama. Ya, namanya siapa? Malu lah. Kan Malu. Jangan malu udah megang mic. Ade udah pegang, udah berdiri, nggak mungkin malu dong. Siap. Perkenalkan dulu namanya. Namanya siapa? Nanti dipanggilnya Hey mau? Hey. Siapa namanya? Nah, kan nama saya Arif Rahman dari Malongkong. Ya, kan jadi tahu. Ya. Jadi si cewek-cewek, si Arif ganteng, cenah gitu. Saya ngelawan. Bener nggak? Ya, sok pertanyaannya apa? Apakah sperma bisa habis atau tidak Pak? Hah? Apa, Gimana? Kurang jelas. Gimana? Jelas.
Kurang jelas, ulang lagi. Kurang jelas, ulangi lagi. Ya makanya ini namanya mic. Ini namanya mic untuk pengeras suara, jadi nggak terdengar ngomongnya yang jelas. Pertanyaannya apa? Silakan. Deketin. Apakah sperma bisa habis atau tidak, Pak? Apakah sperma bisa hamil atau tidak, Cuna? Ayo, dijawab. Terima Tepuk tangan kasih. dulu buat Tepuk Arif tangan dong. semuanya. Tepuk tangan dong untuk keberaniannya. Oke, dijawab sama Ibu Eva atau Ibu Silvi. Sperma kenapa bisa hamil? Bisa hamil enggak? Bisa habis atau enggak? Bisa habis atau enggak katanya Pak. Oh, nah. Coba Bu Silvina. Siapa tadi namanya? Arif. Namanya siapa? Arif. Arif, Bu. Arif, kenapa tegang? Di sini ada siapa? Ya. Nah, pertanyaannya bagus sekali ya. Pertanyaannya saya ulangi, kenapa sperma bisa habis? Apakah Apakah sperma bisa habis atau tidak? atau tidak? Nah, sperma itu Gimana? Yang belakang? Sabun. Buat apa sabun? Ayo. Ayo buat apa sabun? Silakan Bu Silvina. pertanyaannya menarik sekali ya. Sperma itu diproduksinya itu berkala. Jadi ada waktunya. Biasanya antara 4 sampai 7 minggu. Nah, ketika si spermanya itu diproduksi, maksudnya sampai ejakulasi tahu? Ejakulasi itu keluar. Nah, keluarnya itu ada yang alami, ada yang dipaksa. Kalau alami, keluarnya itu adalah lewat mimpi basah. Begitu. Kenapa cowok-cowok? Tadi saya katakan ini adalah hal yang umum ya, jadi tidak perlu tabu, tidak perlu malu. Dengan adanya mimpi basah, berarti organ reproduksi itu sudah matang, tidak ada gangguan reproduksi. Nah, barangkali ada adik-adik di sini yang belum mengalami mimpi basah, nah itu yang harus dikonsultasikan, ya, harus ditanyakan ke orang tua, ke guru BP atau guru yang dekat dan bisa memberikan solusi. Nah, tadi yang kedua, bagaimana kalau misalkan keluarnya dipaksa? Ya, udah pada senyum-senyum ya. Kalau kenapa? Ya, istilahnya adalah onani ya. Tapi harus diingat, onani itu akan ada dampaknya. Segala sesuatu yang dikerjakan tidak secara alami itu akan ada dampaknya. Yang pertama, ada yang tahu dampaknya? Ya. Mengapa seseorang itu bisa sampai melakukan onani? Ya. Ya, terangsang mungkin ya, atau berfantasi terhadap sesuatu. Tapi kita harus ingat bahwa dampaknya itu ada dampak pendek dan dampak panjang. Dampak pendeknya, kalau misalkan melakukan sesuatu onani secara dikeluarkan itu, nah itu akan mengganggu emosional dan psikologis. Jadi kalau misalkan tidak melakukan itu menjadi ketagihan. Yang kedua, menyebabkan infeksi.
infeksi. Yang ketiga adalah akan terjadinya kemandulan. Ya, kemandulan secara tidak permanen. Jadi sementara kemandulannya. Karena yang tadi itu, karena sperma itu produksinya secara periodik, seharusnya keluar secara alami lewat mimpi basah. Nah ini karena dipaksa, jadi akan mengganggu sistem reproduksi. Seperti yang tadi kita ketahui semua, sistem reproduksi itu selama manusia itu hidup, selama manusia itu ada, pasti akan terus berlanjut, terus berputar. Dari mulai bayi baru lahir, masa balita, anak-anak, remaja atau pubertas, dewasa, sampai nanti masuk ke liang lahat pun semuanya bersiklus, bereproduksi. Pasti di sini adik-adik semua mempunyai cita-cita ingin memiliki keluarga yang sejahtera, ingin memiliki keturunan yang baik. Nah, maka dari itu mari kita sama-sama untuk menjaga sistem reproduksi kita. Karena tidak ada lagi kan di sini ada yang mempunyai sistem reproduksi lebih dari satu? Tidak. Ada yang ganda? Ada yang triplet? Tidak ya. Semuanya hanya memiliki satu organ reproduksi. Dan itu laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Jati diri laki-laki bersama laki-laki. Ya, tidak jangan sampai laki-laki ingin mengikuti seperti perempuan atau sebaliknya. Ya. Mungkin dari Tetes gitu. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Arif dong. Jadi maksud tujuan kami datang ke sini, kalau misalnya teman-teman siswa-siswi, apalagi siswi ya, yang masa pubertas itu biasanya siswi untuk para perempuan itu di menstruasi di 9 sampai 10 tahun. Jadi teman-teman kalau misalnya ada masalah reproduksi, Pak ternyata saya belum menstruasi nih sampai hari ini, mangga kita konsultasikan ke Puskesmas Maja nanti ke depannya. Kalau misalnya laki-laki nih, Pak saya teh belum sampai umur sekarang, belum mimpi basah. Nah, apapun yang dilakukan secara sengaja atau tidak alami itu sangat-sangat tidak baik. Karena sperma itu diolah dan diproduksi itu oleh tubuh kita. Jadi ada masa-masa tersendiri nanti keluar. Seperti itu. Ada lagi mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi tidak? Ada bertanya lagi? Cewek dong. Cewek ada yang Iya. mau bertanya? Itu lihat yang cewek itu ngebelegedai gitu. Capek ya, udah capek ya. Ada yang mau bertanya cewek? Boleh? Sok Ada yang kayak perwakilannya. gini ya. Udah pada capek. Ada yang tengah? Boleh? Ada yang bertanya? Kenapa Cuna kalau menstruasi hari pertama dan hari kedua sakit? Kenapa? Benar. Ada yang bertanya itu enggak? Ayo ada yang berani enggak? Ada yang Ada berani, berani nanya dong. enggak? Ayo angkat tangan ya. Tanya. Oh iya mangga. Saya Maulana Nur Panoto dari SMP 2 Argapura. Nah, kalau dari Pak Sutri yang salah satunya terkena HIV, apakah bisa melahirkan anak dengan anaknya tanpa HIV? Terpapar Atau, HIV. Salah satunya tidak HIV. Oh oke. Bu Eva, pertanyaannya. Tepuk tangan buat siapa Terima tadi? kasih. Namanya siapa? Siapa namanya? Maulana, Pak. Maulana. Maulana namanya. Kenapa ada salah satu pasangan suami istri yang terkena HIV, baik perempuan atau laki-lakinya yang HIV, apakah bisa tertular nggak, Bu Eva? Katanya seperti itu. Silakan, Bu Eva. Oke. Tadi pertanyaannya salah satunya bisa tertular atau tidak ya? Apa Keturunannya bisa memiliki penyakit yang sama atau tidak? keturunannya
anaknya. Salah satunya bisa tidak terinfeksi HIV gitu. Oke. Jadi tadi medianya apa aja? Yang pertama darah, yang kedua ASI, cairan sperma, cairan vagina. Kalau misalkan memutuskan untuk menikah nih, atau salah satunya baik dari istri ataupun suami, misal istri ya, istrinya terpapar HIV, mereka melakukan hubungan seksual. Oke, ya. Untuk pencegahannya bisa tidak tertular dengan catatan apabila si istri yang sudah terjangkit HIV itu melakukan perawatan dan pengobatan ke fasilitas kesehatan dengan mengkonsumsi apa tadi? Benar, ARV, antiretroviral. Oke. Nah, tidak hanya istrinya saja yang kita dampingi, tapi pasangannya. Oke. Pasangannya, si suami juga kita dampingi. Karena dia memiliki resiko untuk tertular karena pasangannya memang sudah terpapar. Jadi si suami ini juga kita berikan obat. Ada obat yang untuk memang lebih ke sistem imunnya, jadi lebih dijaga karena si suami ini lebih beresiko daripada orang-orang yang lain. Oke. Nah, setelah dilakukan perawatan atau pengobatan tersebut, boleh mereka melakukan hubungan seksual. Nah, dari situ itulah pencegahannya. Jadi jangan takut ya, jangan takut tertular ataupun jangan takut untuk tertular, jangan takut terhadap virus tersebut, jangan takut terhadap orang yang terjangkit. Pokoknya apabila ada salah satu di keluarga kita atau teman-teman kita yang terjangkit HIV, segera bawa ke fasilitas kesehatan agar kita bina, agar kita dampingi. Kita berikan edukasi pendidikan bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara merawat diri dan juga orang-orang yang kita sayangi. Oke. Jadi bisa untuk tidak tertular dengan catatan apa tadi? Pasangan tersebut itu dirawat atau didampingi oleh tenaga kesehatan dan juga minum obat antiretroviral. Oke. Sampai sini mengerti? Ya. Jadi intinya kalau itu mah ini pertanyaannya ini kayaknya udah lulus SMA, kayaknya mau menikah langsung ya Maulana ya. Kalau misalnya ada salah satu yang hubungan ada suami istri yang seperti itu, nanti itu didampingi oleh nakes ke depannya. Nggak hanya nanti dikasih tahu nanti untuk kedepannya seperti apa gitu. Itu pertanyaan bagus ya, udah langsung, oh kayaknya rencananya Maulana udah lulus SMK langsung menikah nih. Benar, sudah ini ya direncanakan udah siap ya. Jadi nanti sebelum menikah ada yang namanya screening dahulu ya. Di screening salah satunya adalah HIV, ada 3, HIV, sifilis, dan hepatitis. Jadi nanti ada yang mau menikah ketahuan nih pasangannya harus sehat ya. Jadi ketahuan nih pasangannya terjangkit HIV atau tidak. Nah, apabila memang reaktif atau positif, akan kami dampingi. Ya. Jadi mulai dari sebelum mereka menikah atau berhubungan, sudah di screening terlebih dahulu. Sudah ada pencegahannya terlebih dahulu. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait HIV ataupun kesehatan reproduksi? Cewek nih, ada yang mau bertanya? Yang Cewek? perempuan yuk. Yuk, laki-laki udah 2 nih. Perempuannya belum nih, mana nih? Yuk satu aja nih, perempuan. Yuk, Ada. perwakilan dari perempuan 1 orang. Ya pas aja nih perempuan. Ya tuh, ada bertanya tuh. Berdiri boleh? Boleh berdiri. Kasih mic-nya.
kasih tahu nama dan pertanyaannya saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Raisya Juliariani dari Malongkong. Panggilannya siapa, Neng? Raisa, Raisa. Woi, nyanyi dulu dong. Ya, silakan pertanyaannya. mau bertanya apa penyebab sakit perut saat menstruasi? Nah, silakan Bu Silvi atau Bu Bidan Nunung, boleh Bu Bidan Nunung, silakan. Kenapa? Apa sebabnya nih sakit perut pas menstruasi pertama ya? Raisa ya? Ya, silakan Bu Silvi, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya buat Neng Raisa ya. Neng Raisa, Ibu mau tanya dulu, sudah menstruasi? Sudah. Sudah berapa lama? 2 tahun? Ada? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun ya. Ya. Ya, tidak perlu bertanya-tanya, tidak perlu kaget ya. Untuk nominal, untuk biasanya usia menarche, namanya menarche atau istilah yang disebut dengan haid pertama kali, itu biasanya rentan kelas 2 SMP sampai 2 SMA, 1 SMA, atau ada yang lebih dini, atau namanya biasanya reproduksi awal. Nah, kenapa sih kalau haid atau menstruasi itu menjadi sakit perut? Dalam beberapa kasus ada yang sampai pingsan. Ya, nah dikarenakan haid atau menstruasi ini kan dia itu dari hormon, ya, hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar di otak, namanya hormon progesteron dan estrogen. Nah, di mana si progesteron dan estrogen itu dia itu meluruh itu jadi keluar. FSH dan LH atau si hormon progesteron dan estrogen ini berfungsi ketika ada sperma yang membuahi. Ketika sperma membuahi, si lapisan endometrium atau lapisan dinding rahim itu akan menerima sperma dan juga si sel ovum ya untuk bertumbuh menjadi bayi. Nah, disinilah kenapa ketika menstruasi menjadi sakit. Nah, karena dari peluruhan tersebut. Karena si menstruasi itu keluarnya siklus atau setiap bulan, tapi tidak perlu khawatir. Selama masih aman, masih istilahnya tidak menjadi penyakit apapun, tidak perlu khawatir. Ada beberapa tips dan juga cara agar tidak menjadi lebih nyeri untuk meredakannya. Nah, biasanya untuk para remaja ya, seperti adik-adik semua, yang pertama adalah catat ketika haid pertama itu datang setiap bulan. Itu hari pertamanya saja ya, boleh di kalender, boleh di catatan pribadi, boleh. Nah, supaya apa? Supaya tahu di bulan berikutnya dan juga bisa melihat apakah siklus saya normal, lancar, atau terhambat. Nah, yang kedua, ketika sudah mengetahui siklusnya, sebisa mungkin 3 hari sebelum menstruasi pertama tidak boleh harus menghindari makanan yang berbau pedas. Ya, mau itu bubuk cabai, mau cabenya sendiri, mau cengek dan lain-lain, pokoknya yang pedas-pedas itu harus dihindari 3 hari sebelum hari pertama haid. Kalau misalkan adik-adik semua rajin menuliskan hari pertama itu di catatan, pasti nanti ketemu. Dia itu nanti siklusnya itu mundur. Misalkan tanggal 1, nanti kesananya jadi tanggal 28. Berarti dalam 1 bulan itu ada 2 kali haid. Nanti selanjutnya mundur lagi. Tapi
setiap individu tidak akan ada yang sama. Tapi dipastikan yang normal itu antara 16 sampai 35 hari siklus setiap bulan. Jadi, Bu, gimana kalau misalkan saya ada 1 bulan yang tidak haid, misal ya. Sekarang bulan Juli belum haid, tapi Agustus tidak haid misalkan. Selama adik-adik tidak melakukan hubungan seksual itu masih aman. Karena ada yang dinamakan siklus panjang atau maksimal sampai 35 hari. Gitu ya. Nah, yang ketiga masih berkaitan dengan makanan. 3 hari sebelum hari pertama haid, hindari minuman dingin. Mau itu minuman dalam kemasan, mau yang diseduh, apapun itu harus dihindari yang dingin. Nah, bagaimana Bu kalau misalkan sekarang saya sudah sakit, terlanjur sudah sakit? Nah, ada tipsnya yaitu relaksasi. Relaksasi itu dengan cara melemaskan otot-otot yang ada di rahim dengan cara menungging namanya nonggeng menungging itu bisa meredakan. Dan juga kalau misalkan masih terasa sakit, bisa dikonsultasikan ke fasilitas kesehatan terdekat, boleh ke puskesmas saja atau di fasilitas kesehatan di daerah masing-masing ya, dengan pemberian obat analgetik atau anti nyeri ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Tepuk tangan buat Raisa dong. Terima kasih, mungkin dari kami saya kembalikan ke moderator, silakan. Terima kasih kepada tim Puskesmas yang sudah menyampaikan materi-materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari tim Puskesmas. Terima kasih banyak kepada bapak-bapak, teteh-teteh yang telah menyempatkan hadir ke SMK Negeri 1 Maja. Selanjutnya udah ini kita lanjut ke acara. Kita masuk ke istirahat, tapi diam dulu, jangan dulu ada yang keluar.